في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Terima kasih Pak Bambang, paparan penjelasan Bapak. Ya, saya meyakini dari penjelasan Bapak bahwa strata Tritunggal tetap monoteis. Saya meyakini itu Pak. Cuma ada pertanyaan saya Pak. Mungkin ini juga dialami oleh teman-teman hamba Tuhan dan juga umat Kristen. Kenapa orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan itu sedikit, Pak? Sulit sekali diyakinkan, khususnya kepada teman saudara-saudara sepupu kita. Sulit sekali mereka percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Itu karena Bapak yang membidangi pelajaran atau di bidang Islamologi lebih mendalam Pak ya. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka sulit sekali percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Mereka percaya sebatas nabi, sebatas manusia. Apa yang menyebabkan itu Pak? Makasih Pak Bambang, tolong dijelaskan. Terima kasih dari barisan tengah. Ini dari aktivis. Oke. Selamat malam Pak Bambang dan teman-teman semua. Ya, ketika Pak Bambang memberikan presentasi tadi, saya terus berpikir Pak, mengapa Allah kita itu menyatakan dirinya dalam Tritunggal yang sulit diterima oleh akal logika manusia, begitu ya. Sehingga akhirnya banyak yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kan lebih mudah diterima kalau dia menyatakan hanya sebagai Allah Bapa saja harusnya. Kok ribet banget sih? Mungkin begitu ya kata singkatnya. Kenapa Allah memilih menyatakan dirinya sebagai Tritunggal? Kok tidak hanya satu saja Allah Bapa? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gus. Mari Pak. Iya, terima kasih. Apa ini yang saya gumuli selama bertahun-tahun ya tentang bagaimana menjelaskan iman Kristen kepada saudara-saudara Muslim kita. Dan saya kira-kira awal tahun 2000, 99 sampai tahun 2000 itu bersama Yayasan Wakaf Paramadina itu mengadakan dialog teologis setiap bulan dari pembicara Islam dan pembicara Kristen. Temanya termasuk tema ini. Apa yang ditabuhkan untuk dirunding di meja seminar, itu kita diskusikan. Jadi itu mula-mula ketika dulu ya, GAMKI itu mengadakan seminar lintas agama pasca peristiwa Situbondo di Surabaya. Lalu saya hadir di situ sebagai aktivis mahasiswa waktu itu ya. Tahun 96 atau apa peristiwa Situbondo itu. Kemudian seorang pembicara dari Universitas Erlangga waktu itu Pak Mahmud Marjuki, ahli hukum. Tetapi juga ada Kiai Haji Tolka Hasan waktu itu. Nah, keterbukaan itu sudah mulai memang saat itu ketika terjadi peristiwa kayak pembakaran gereja itu justru mulailah saat itu misalnya Pak Wisnu Adiwahono mulai dekat dengan Pak Octavianus, dekat dengan Gus Dur. Memang kadang-kadang memang persoalan-persoalan itu menyatukan kita.
Nah, pada satu saya masih ingat apa yang dikatakan Pak Tolka Hasan di Surabaya. Saya datang ke sini tadi sudah diwanti-wanti oleh para kiai. Kiai Tolka, hati-hati jangan bicara soal akidah. Kita hanya bicara soal muamalah. Tidak boleh bicara soal akidah. Nah, tentu sebagai aktivis mahasiswa saat itu ya sekalipun saya sudah bukan mahasiswa lagi, tapi saya masih aktif di GMKI waktu itu. Sebagai senior tentu saja. Saya mengatakan begini, kenapa hal yang sesungguhnya krusial kok malah nggak boleh dibicarakan? Karena di Jawa Timur nggak mungkin dibicarakan, saya punya feeling politik saya. Ngomongnya mesti dari Jakarta ini. Kalau ngomong di daerah itu mesti nggak akan jalan. Lalu saya nembus lewat Gus Dur. Dan nembusnya pun juga harus lewat jalan yang tidak wajar. Ora umum. Jadi saya itu kalau pelayanan saya itu kalau dirumuskan dalam satu kata, ora umum. Kalau umum itu pasti tidak seperti sekarang. Ora umum itu hanya ngelawan arus juga, disalahpahami, itu biasa saya. Lalu saya katakan begini, kalau justru masalah ini tetap tidak kita clearkan, ini pasti toleransi antar agama, khususnya Islam dan Kristen, itu toleransi basa-basi. Lu kesalahpahamannya di sini kok malah kita diwanti-wanti tidak boleh ngomong ini bagaimana? Nah, disambut baik sama Cak Nur. Kalau gitu kita bikin acara bulanan ya. Tentu saya sudah datang dulu dengan lobi-lobi saya lewat ya tentu kajian-kajian keagamaan. Lalu saya bilang, saya pernah ke Syria dan ternyata la ilaha illallah itu tidak ada dalam Quran. Itu yang mengagetkan mereka. Dalam penasaran Pak Said Tagil juga datang dan mengatakan, mana mas saya juga punya Alkitab bahasa Arab. Tapi tidak ada la ilaha illallah. Lalu saya tunjukkan Alkitab terbitan Darul Kitabul Muqaddas fi Syarqil Ausat. Di mana dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 itu diawali dari kata-kata wa alla ilaha illallahul ahad. Kagetlah beliau. Maka di buku saya yang judulnya Menuju Dialog Teologis Kristen Islam, itu kan dikasih kata pengantar sama Pak Said Tagil. Judulnya adalah La ilaha illallah juga. Oh, berarti yang la ilaha illallah bukan hanya Islam. Lalu saya teringat dengan kisahnya Mbah Kuleng di Ngoro. Ini salah seorang pionirnya dari Gereja Kristen Jawi Wetan pertama kali. Itu ngajari dzikir Kristen. La ilaha illallah. Kang langkungi kuasanipun Yesus Kristus ya roh Allah. Jadi hanya Allah tidak ada ilah selain Dia. Kang langkungi kuasanipun yang maha kuasa Yesus Kristus ya roh Allah. Yesus Kristus dan roh Allah. Dan Roh Kudus ini kan Tritunggal. Ketika Kiai Tunggul Wulung melakukan eksorsisme pengusiran setan, itu juga rumusannya Romo Allah, Putro Allah, Roh Suci Allah, tetelune tunggal sawiji, kayu aing lemah angker dadi towo idi Gusti Yesus selaminya. Dan itu diambil dari pupuh tembang mocopat. Karena orang Jawa kan biasanya kalau urusan-urusan setan itu kan agak hati-hati. Ngapuranen sunangetang. Maafkanlah kalau saya menghitung. Lelembut ing nusa Jawi. Setan-setan di Pulau Jawa dihitung satu-satu, mulai dari Banyuwangi sampai di pantai paling barat Serang sana. Kang rumeksa ing nagara. Yang memelihara negara. Para ratu ning dedemit, ratunya demit-demit. Lah, di sini stop. Ini tidak cocok dengan iman Kristen. Tapi diambil dengan ganti rumus Bapa, Putra dan Roh Kudus, lalu yang terakhir baru sama. Apa doanya? Kayu
aing lemah sangar dadi tawa gung setane melayu. Ini trinitas ini, kenapa bisa diterima oleh orang Jawa? Ayo sekarang. Ini trinitas, kenapa bisa diterima orang Jawa? Bertrinitas itu bukan hal yang sulit disampaikan. Hanya frekuensinya tadi yang tidak nyambung. Coba perhatikan, renungkan. Ketika Kiai Tunggul Wulung, itu dulu itu apa namanya itu, agul-agulnya Pangeran Diponegoro itu ketika perang Jawa yang membuat Belanda bangkrut itu. Dia menjadi seorang Demang di wilayah Kediri. Namanya Demang Atmodirjo. Dia itu cucunya atau cicitnya Pangeran Sambernyowo yang tidak lain Sinuwun Mangkunegoro pertama. Ya, Raden Tondokusumo namanya. Kemudian dia menjadi pengikutnya Pangeran Diponegoro yang mau mendatangkan keadilan di Pulau Jawa. Karena Diponegoro itu kan Panatepanotogomo Sayyidin Panatepanotogomo Kalifatullah ing tanah Jawi. Loh Ratu Adil kok kalah? Gitu loh kira-kira. Berarti ada Ratu Adil yang tidak sekedar politis di sini dan kini, tapi Ratu Adil eskatologis di sana dan akan datang. Siapa dia? Itu yang dia cari. Naiklah dia ke Gunung Kelut. Ini cerita bukan dongeng, ini fakta sejarah. Dulu teman-teman senior GKJW, ketika saya mau nulis buku Menyongsong Ratu Adil itu, saya agak dipenggak itu, Pak. Ini hati-hati loh Pak. Nanti menjurus kepada sinkretisme. Ini bukan sinkretisme, ini sejarah kok. Tapi karena orang Belanda tidak paham ini. Dipikir bahasa esoterisme itu disamakan dengan okultisme, padahal bukan. Jelas Kiai Tunggul Wulung itu ngusir setan dengan Yesus Kristus, masa itu sama dengan demit. Demit kan nggak mungkin bisa ngusir demit kecuali suruh pindah, ya kan? Ngalio, lagi ganti aku sing godo kan itu kan? Itu dunianya setan kan begitu, nggak bisa. Ya terus akhirnya naik ke Gunung Kelut itu ketemu dengan seorang pertapa perempuan. Namanya Indang Sampurnawati. Tuhan tidak boleh naik ke wilayah ini karena ini wilayah saya. Kecuali bisa mengartikan teka-teki saya, cangkriman saya. Ratu Adil rawuh mertamu, tamu mbagekake sing ditamoni sebiting tanpa sangu. Ratu Adil datang untuk bertamu. Anehnya, tamu tadi yang menyilakan tuan rumah. Lah kenapa? Tuan rumah yang sebenarnya bukan dia, tamunya tadi yang sebenarnya. Kenapa kok enggak dikenal kalau tuan rumah yang sejati itu tamunya tadi? Mergo sebiting tanpa sangu. Karena dia tidak punya dalam kesemaraannya sebagai seorang raja, tapi seorang yang hamba yang papa. Yesus Kristus jawabannya. Terus yang satunya juga tanya, wah kemiri tiba saiki. Nanging iso dipanen dek wingi. Siapa? Jawaban juga sama Yesus Kristus. Loh kok bisa? Buah kemiri jatuhnya baru hari ini. Tapi bisa dipanen kemarin karena apa? Yesus baru datang di zaman ini. Tetapi nabi-nabi sebelum kedatangan Yesus sudah menghidupi diri dengan benih sabda ilahi. Sebab Yesus itu kalimatullah, firman Allah. Seperti tercatat di dalam firman-Nya. Fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Hadza kana fil badi indallah kullu shay'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun shay'un mimma kan al-mastulillahi daiman. Dudu Al-Quran. Ini Alkitab bahasa Arab. Coba kalau zaman itu menjelaskan Tritunggal model kayak saya. Percaya Bang Musto.
Karena apa? Tritunggal itu kering cara menjelaskannya. Dan itu budaya barat kan memang kering. Orang barat itu kalah nyeni karo wong Jawa. Orang Jawa itu mbois semua itu. Kalau bicara tentang seni itu ngarang-ngarang ya pinter itu. Simbol-simbolnya kaya gitu loh. Saya ngomong dulu teman-teman diskusi di GMKI, di GAMKI itu kan dulu di Malang ya, ada forum diskusi. Semua kan rujukannya Pak Harun Hadiwiono, iman Kristen. Lalu menjelaskan Tritunggal itu ya dengan sistematik gaya barat. Tanpa mengurangi hormat saya kepada beliau sebagai seorang pakar. Tapi itu kan budaya yang mungkin tidak menyentuh kehidupan orang muslim. Untuk priayi mungkin iya. Saya ngomong sama teman-teman, ya, silahkan menyambut orang yang masuk ke dalam gereja. Karena satu orang bertobat saja malaikat di surga bersorak-sorai, apalagi kita gitu. Tapi ojo nemen-nemen lah. Ojo terlalu disubyo-subyo, engko mundak dibegal karo demit. Buto Cakil tadi. Ingat cerita saya Buto Cakil. Kalau satrio mandek-mandek, nah itu sudah satrionya itu udah jalan, suruh mandek. Frekuensinya harus dibedakan. Itu yang saya pikir. Lalu kenapa buah kemiri jatuh hari ini, tapi bisa dipanen kemarin? Itu abad 19. Jadi Yesus itu baru datang di zaman kita. Tetapi Yesus tidak baru ada saat zaman kita. Dia sudah ada sebagai firman Allah. Nah maka jawabannya jelas. Saya ngomong sama teman-teman dari sebangsa setanah air tapi beragama beda, yaitu Saksi Yehova. Saksi Yehova kan bukan teman seiman kita, teman sebangsa. Itu pun kalau dia mau menghormat bendera merah putih, ya kan? Kan gitu. Kalau tidak mau menghormat bendera merah putih, saya tidak mengakui dia sebagai teman sebangsa tanah air. Dan teman sekemanusiaan. Itu pun kalau dia mau donor darah. Kan itu kan. Saya ngomong Saksi Yehova kan tidak pernah ngomong soal orang ra percaya, wong Islam ra percaya yo podo-podo bangsa dan negara. Ning lek kowe ngakoni wong Kristen, omahe Gusti Allah jenenge gereja, Mas. Duduk balai desa, balai kerajaan. Itu di mana ada balai kerajaan itu? Ya kan? Ini saya enggak ngomong Saksi Yehova, saya itu suka sama Saksi Yehova. Suka pertanyaannya. Ya toh? Dia tanya kepada saya, kenapa Tritunggal itu rumit? Mana yang rumit Tritunggal itu? Orang Jawa itu kalau diambil, kayak misalnya cerita-cerita tadi. Tritunggal itu seperti jeruk keprok, jeruk Bali. Malah orang seneng. Loh Tritunggal kok padak nih jeruk toh Mas itu. Coba ini tes ya, orang Jawa tanya. Tritunggal itu seperti uap air es, kan diguyu. Tapi kalau ngomong tentang Tritunggal itu harus tengah malam. Sepi orang no suarane kutu-kutu walang atoko. Jadi nunggu malam, jangan siang-siang itu minum teh, kalau malam minum kopi. Gitu? Kalau sudah lingsir wengi, baru bicara tentang Tritunggal. Itu pun ngomongnya harus dehem-dehem sedikit. Nah itu baru. Itu baru nyambung, itu frekuensinya ilmunya sama, terus saya jelaskan. Nah ini, pertanyaannya kan gini, kenapa firman itu kok Allah? Nah sekarang kamu saya tanya, firman Allah dengan Allah itu dulu mana adanya? Lah kok pertanyaannya gitu toh Pak? Lah kan ya oleh aku takon, mau sing takon kowe tok. Hei bedaan lagi, Gusti Allah kalau firman Allah dhisik endi? Dulu Yehuwa Pak, dengan yakinnya sekali. Dulu Allah Yehuwa, oke? Berarti firman adanya kemudian. Iya Pak, ada kemudian. Berarti kalau firman ada kemudian, Allah sudah ada, firmannya belum ada. Mulai dia mikir. Ayo saya pikirin deh. Gusti Allah, firman Allah, dising. Gusti Allah Pak, yakin? Yakin Pak. Lah waktu firman belum ada, berarti Allah pernah tidak punya firman. Loh kok gitu Pak? Loh iya wong dhisik Gusti Allah. Berarti Gusti Allah pernah tidak mampu mencipta. Karena Allah mencipta dengan firman-Nya. Kalau bingung orang menjawab lebih dulu firman. Ya terus firman ini sopo.
Firman Gusti Allah Pak. Ya berarti Allah dengan firmannya sama kekal. Itu cara pikir seperti itu yang bisa diterima. Gitu loh. Nah sekarang pertanyaan, Allah dengan roh Allah lebih dulu mana adanya? Ya lebih dulu Allah Pak. Berarti Allah pernah ada, rohnya belum ada. Ya tahu almarhum Mas kalau gitu Mas. Ya sama kekal Pak. Lah sama kekal berarti Bapa, Putra dan Roh Kudus. Loh kok gitu Pak? Loh sing takon lah kok gitu mesinnya aku Mas. Lah kok ngono Mas pikiranmu Mas? Yohanes bersama dengan Stefanus. Yohanes bukan Stefanus. Ya satunya di Jalan Leli, satunya di Jalan Mundu. Iya toh? Beda, dua alamat memang beda. Loh bener apa tidak saya? Iya toh? Yohanes bersama Stefanus, Stefanus bukan Yohanes. Tapi kalau Pak Stefanus bersama rohnya, apakah kok bedakan? Nah kan itu kan. Firman bersama Allah Pak. Lah ini firmannya Allah kok. Kamu bedakan. Yohanes dengan Stefanus memang beda. Karena manusia terikat oleh ruang, terikat oleh waktu. Tapi kalau Gusti Allah enggak terikat ruang dan waktu. Contoh lagi. Innallaha ma'asyabirin. Allah beserta orang yang sabar. Jumlah wong sabar ning Malang piro? 1 juta Pak. Jumlah Gusti Allah piro? 1 Pak. Berarti 1 Tuhan beserta dengan 1 juta orang yang sabar di Malang pada waktu yang sama di 1 juta tempat yang berbeda. Apa Gusti Allah jadi 1 juta? Ya enggak Pak, karena Tuhan Maha Hadir. Loh kalau Tuhan Maha Hadir kowe takon Tritunggal. Tuhan itu Maha Hadir, jadi apapun bisa. Kenapa kamu persoalkan? Nah, tapi Pak, firman menjadi manusia itu kesulitan, saya paham. Kalau kesulitan tak jelaskan. Teman-teman Muslim kan percaya firman menjadi kitab. Orang Yahudi percaya Torah itu bersifat kekal. Nah sekarang pertanyaannya, kekal itu definisinya apa? Kekal itu dari tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu. Tan ono kang murwani, tan ono kang mungkasi, alfa omega. Itu kekal. Firman kekal, Allah itu kekal. Betul. Ini sekedar perbandingan yang nanyakan kebanyakan teman-teman Muslim. Saya tanya, apakah Al-Quran sebagai firman Allah itu kekal? Kekal. Apakah firman Allah itu Allah? Bukan Pak, inilah bedanya kita dengan Islam. Sebab kalau bagi kalangan Kristen, kalau firman itu kekal, Allah itu kekal. Dan firman itu bukan Allah, berarti ada 2 yang kekal berdamping-dampingan. Berarti anak loro yang kekal. Tapi kalau firman bersama Allah dan firman adalah Allah, jumlahnya mung siji. Asalkan kita mengerti Allah itu bukan benda gitu. Lah kalau firman jadi kitab aja sampean bisa terima kok. Masa firman jadi manusia kok angel mikir toh Mas? Ora percaya ora apa-apa panjenengan kowe duduk Kristen. Iya toh? Kan gitu mestinya. Jadi enggak sulit Bapak Ibu. Terus yang kedua, bahasa teologis. Ini yang harus clear. Kalau saudara Muslim itu menyebut kata Allah, itu mirip kalau orang Kristen menyebut Sang Bapa, Allah Sang Bapa. Jadi Allah ketika dikaitkan dengan Sang Bapa itu transenden. Artinya tidak terjangkau, tan keno kino yongopo, tan keno winiroso. Karena dalam Alkitab dikatakan tidak seorang pun melihat Allah. Loh kok kita bisa lihat Yesus Pak? Loh Yesus itu kan kemanusiaannya yang dilihat. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Karena Allah itu lewat firman-Nya menjadi manusia, maka siapa yang melihat Yesus dia melihat Allah. Karena siapa yang melihat firman-Nya, dia melihat yang punya firman. Kan begitu. Tapi ketika saudara Muslim mengatakan Allah jadi manusia, itulah batu sandungan. Jadi ungkapan Allah jadi manusia itu mirip kalau orang Kristen mengatakan Allah Bapa jadi manusia, kan enggak kan. Itu paterpasionisme, patripasionisme. Allah Bapa bisa menderita. Masa Allah disalib? Enggak Pak, yang disalib itu Yesus. Nah kan jelas kan, dia yang dibunuh
dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaannya yang mati. Kemanusiaannya yang berdoa, enggak usah bingung. Kalau Yesus itu Tuhan, kok dia bisa berdoa? Lah kan firman menjadi manusia, sepenuhnya manusia, maka dia berdoa. Dalam kemanusiaannya dia berdoa. Seandainya, ini misalnya buku saya. Seandainya buku saya itu makhluk hidup, dia pasti bisa menyapa saya. Pikiran saya jadi buku misalnya ya. Masuk ke kertas ini kan seolah-olah. Tapi kertas ini kan bukan saya. Ini wujud penjelmaan saya. Siapa yang membaca buku ini, dia bisa mengerti pikiran saya. Yang satu dengan saya bukan kertasnya buku ini. Sekalipun ini penjelmaan pikiran saya, yang satu dengan saya, pikiran saya bersama roh saya dalam diri saya yang satu. Nah, lebih dalam lagi, ini kan paling gampangnya tuh. Kalau gitu, gimana Pak? Contoh yang paling mudah ya, kamu pikiranmu dengan rohmu, itu kan satu. Coba, paling mudah, karena manusia kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Satu apa tiga? Mbah Kulen menjawab dengan membawa lilin. Iki piro? Ada lilinnya, ada terangnya, ada panasnya. Iki piro? Setunggal Mbah. Ratakon maneh karo Mbah Kulen. Makanya ngilmu itu kelakone yang kanthi laku. Ya toh? Artinya apa? Kita jalankan dulu. Eksperimen-eksperimen kita ini tentu dengan bahasa yang tidak asing bagi orang sekeliling kita. Nah, pertanyaan kedua Pak Agus. Kenapa bukan Allah Bapa saja? Kenapa harus Putra Allah? Kenapa harus Roh Kudus? Ketika saya bicara, ini Pancasila adalah gagasan besar dari Bung Karno. Pancasila itu lahir dari pikiran Soekarno. Pertanyaannya, Pancasila lahir dari pikiran Soekarno. Lahir dari pikiran Soekarno. Siapa ibu yang melahirkan Pancasila? Kalau ibu yang melahirkan Megawati, Bu Fatmawati. Kalau ibu yang melahirkan Mas Guruh, Bu Fatmawati. Kalau ibu yang melahirkan Mas Taufan, Bu Hartini, kan gitu kan? Ini kan fisik, tapi kalau lahirnya sebuah ide, apakah itu memerlukan seorang ibu? Tidak. Lah ini, bahasa ini kalau di kalangan orang kebatinan, ini lebih bisa dihormati. Nah, Anda lihat itu buku Serat Darmo Gandul yang Gundal Gandul aja bisa ngerti kok. Jadi orang Kristen dari pertama saya katakan jangan minder wardahait komplek. Kenapa hanya Bapa? Bapa itu merujuk kepada wujudnya, merujuk kepada eksistensinya. Eksistensi saja itu akan diam, tinggal diam tanpa menyatakan diri. Menyatakan diri itulah anak firman. Kalau hanya Bapa dalam makna wujud tanpa roh, apa bedanya dengan Tuhan berhala yang tanpa hidup, tanpa bisa bergerak? Roh Allah itu adalah sumber hidup dalam diri Allah. Nah, kira-kira seperti itu. Dalam sebuah pertemuan dengan kelompok kebatinan, saya pernah ditanya, bagaimana Anda menjelaskan misteri tentang Bapa, Putra, Roh Kudus, Sang Romo, Sang Putra, lan Sang Roh Suci. Kebetulan orang Pangestu, Pagayuban Ngesi Tunggal. Lebih bisa menerima, meskipun ada beda-beda dikit lah. Tapi ya sebetulnya perbedaan itu kan bisa didialogkan. Saya ngomong begini, sadurunge jagat kabeh ki ana sing ana apa, Mas? Gusti Allah, Pak. Lah iya. Wis, iling-ilingan. Sadurunge jagat gumelar ki ana sing ana sapa? Gusti Allah, Pak. Endi Gusti Allah? Ya, ketika Anda makan endi Gusti Allah berarti Tuhan itu berbeda, bukan kita, bukan di ruang ini. Sebab kalau Tuhan di ruang ini berarti fisik. Ning ngarepmu ana sapa? Ning ngarepmu ana Pak Ginting. Ya toh? Ini sama.
di ruang dan waktu. Tapi ketika bicara, dia ada di sini. Jadi saudara-saudara berharaplah pada Tuhan, dia ada di sini. Ini di gereja. Pak Gideon berkhotbah di sini. Tuhan ada di sini saudara-saudara. Jikalau engkau memiliki beban permohonan, nyatakan Tuhan ada di sini. Saya kira tidak ada satupun jemaatnya Pak Gideon. Iya tak? Karena kita bicara tentang Tuhan beda dengan bicara tentang Pak Ginting itu. Ini harus clear dalam pembicaraan seperti ini. Sebelum segala sesuatu ada, yang ada apa? Tuhan. Nah sekarang, Tuhan itu maha kasih. Maha kasih Pak. Moho welas moho asih. Nah sebelum ada alam semesta ini, Tuhan mengasihi siapa? Ya. Tuhan yang mengasihi manusia Pak. Makanya ada ajaran ini di kalangan orang Kabatinan. Tuhan itu seperti perbendaraan yang terpendam. Dia ingin dikenal, maka dia menciptakan manusia supaya ada yang berdialog dengan dia. Lah kalau Tuhan menciptakan manusia supaya duwe konco, berarti Tuhan itu butuh aktualisasi diri. Tuhan kesepian. Sunyi sepi sendiri tanpa dirimu lagi. Manusia kesepian karena dia tidak punya alter ego. Pertanyaannya, waktu manusia belum ada, Tuhan sama siapa? Sendiri Pak. Berarti kesepian sampai dia mau menciptakan manusia. Enggak Pak. Yang dikasihi siapa? Di luar dirinya belum ada, yang ada cuma Tuhan. Maka jawabannya, Tuhan itu satu, tunggal tanpa kawan, tapi tidak pernah kesepian. Itulah Tritunggal. Sebab kalau subjek, ada objek. Subjeknya Bapa yang mengasihi, sasaran kasihnya kan Sang Putra. Kasih yang mengasihi, sasaran kasih yang dikasih, dan kasih itu sendiri. Yang mengasihi Bapa, yang dikasihi Putra, dan kasihnya adalah Roh Suci. Mula Gusti Allah ora tau kesepian. Wah Pak, meledos utekku Pak, mulakmu. Kowe ora tekan lek ngene iki ngelmune wong pinilih sing ngene. Saya bilang gitu. Jadi orang biasanya minder, kita minder dengan mereka, tak bikin minder. Mas, alon-alon Mas. Engko lek kowe ora tekan mundak edan, alon-alon. Bener. Ini Tritunggal sampai seperti ini loh, ini bukan omongan saya. Anda baca tulisannya Agustinus, Anda baca tulisannya Bapak Gereja seperti Athanasius dari Iskandaria, muridnya Rasul Yohanes yang namanya Ignatius dari Antioquia. Firman Allah yang keluar dari Allah di keheningan abadi. Dia sampaikan kepada orang Jawa. Inilah manunggaling kawula Gusti yang sebenarnya. Jadi Gusti Yesus itu manunggaling kawula Gusti. Allah manusia. Rahasia ini hanya bisa dicerna dalam iman Kristen karena ini ngelmu tua. Makanya saya ngomong teman-teman ini, hati-hati loh. Wilek ratakan iso edan. Jadi ilmu wong ngelmu tua. Gitu ya kira-kira.